Sorry. Udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan ya? Halo? Sudah, sudah. Oke, oke. Oke, saya mau coba tambahin judulnya. Tadinya kan pendekatan relasional dalam ruang. Nah, tapi saya tambahin assemblage. Jadi sebenarnya ini konsep assemblage yang saya kembangin itu sebenarnya datang dari justru pengalaman saya di lapangan. Lalu eh, saya dari belajar sosiologi di tahun 2002 di UI gitu, saya ngerasa bahwa kalau kita belajar metode di kelas itu apa namanya? Itu kan textbook ya, kita belajar metodenya, kita belajar jenis-jenis tekniknya, ada metode penelitian kualitatif, kuantitatif, terus ada teknik-tekniknya, ada teknik wawancara, em, eh, teknik apa partisipasi observasi dan yang lain-lainnya. Nah, tapi tetap aja tuh waktu kita turun lapangan, kita tetap akan bingung apa yang udah kita pelajarin, kira-kira seperti apa ya gitu. Nah, jadi tetap ada jarak antara apa yang kita baca dan kita pelajari di kelas metode itu dengan apa yang pas waktu kita turun lapangan. Nah, saya justru mendapatkan sebuah pengalaman sendiri gitu. Oh, ternyata segala sesuatunya tuh sangat bergantung pada diri kita untuk bisa menavigasi eh, segala sesuatunya untuk kepentingan riset kita. Sehingga menurut saya sebenarnya saya lebih melihat pengertian metode itu adalah apa sih yang sebenarnya useful atau berguna bagi kita untuk mendapatkan pengetahuan tentang sebuah realitas yang ada gitu. Meskipun kita udah macam baca berbagai macam buku tentang metode gitu menurut saya. Nah, itu yang saya rasain. Nah, di sini sebenarnya yang sangat menarik bagi saya itu sebenarnya tadi juga Prof. Mandeka sempat bilang kan waktu dia turun turun lapangan, dia punya perspektif kontinental. Yang saya tangkap dia harus melepaskan segala sesuatu yang dia ketahui tentang segala sesuatu yang dia bawa lalu dilepaskan itu. Nah, saya tadinya mau mulai dari hasil perjalanan saya untuk menawarkan apa yang saya bilang sebagai pendekatan relasional dalam ruang gitu. Tapi saya pikir takutnya nanti malah lebih teoritis gitu. Jadi saya masih agak gamang mulai dari mana, tapi saya akan coba mulai justru dari studi kasus yang justru sebenarnya di bagian terakhir. Nah, kalau kita bicara metode, orang seringkali bicara metode itu sebenarnya pada konteks metode pengambilan data gitu. Jadi bagaimana data itu diambil misalnya menggunakan kualitatif, kuantitatif. Tapi juga ada tadi Geger menurut saya udah meletakkan fondasi ada yang sifatnya apa ruang sebagai abstraksi dan ruang yang dihidupi gitu. Tapi juga saya justru ingin menawarkan dengan konsep assemblage yang saya tawarkan itu adalah ini bukan persoalan metode gimana datanya diambil, tapi gimana gimana meletakkan data-data yang sudah diambil dalam sebuah formasi pemikiran. Jadi saya bilangnya bahwa eh, berpikir assemblage itu membantu kita mengabstraksi data yang sudah kita temuin gitu. Gimana sih caranya data yang udah kita temuin itu kita kita letakkan dalam sebuah relasi konseptual satu sama lain dari realitas yang udah kita dapat. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini sebenarnya saya coba beberapa eksperimen yang saya coba gitu. Itu saya tulis di Insight Indonesia kalau ada yang tertarik. Ini sebenarnya nggak ngomongin tentang Marx dari konteks ideologi atau teori, tapi lebih gimana sih kalau misalnya apa yang dia tulis itu kita lihat dari perspektif tadi pendekatan terhadap realitas. Gimana sih ngedekatin? Kita kan kadang-kadang bingung kalau field work itu mulainya dari yang mana sih? Nah, salah satunya misalnya saya nawarin kita bisa mulai loh dengan pendekatan tubuh. Ikutin aja tubuh orang yang misalnya pergi si kita field work, kita datang ke satu daerah, kita ikutin tubuh satu orang gitu. Satu orang ini pergi kemana aja sih? Dari kita ngikutin tubuh orang itu, kita bisa misalnya menggambar, oh ternyata aktivitas dia sehari-hari seperti itu. Nah, itu yang saya coba kerjain. Nah, saya coba kasih definisi dasar yang saya tangkap tentang assemblage itu, saya nggak nemu kata-kata dasarnya
di Indonesia gitu. Tapi saya anggap itu sebagai kumpulan atau gabungan berbagai unsur benda yang disatukan menjadi satu kesatuan. Itu satu. Kedua, kumpulan relasi antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan alam, antara manusia dengan benda, antara benda dengan alam, alam dengan benda, atau alam dengan benda gitu. Nah, kumpulan ini, apapun kumpulannya, apapun bentuk assemblage-nya, dia pasti berada dalam bentuk ruang dan waktu. Bentuk penyatuannya secara imajinatif dan material. Contoh wilayah teritorial Indonesia misalnya, atau Asia Tenggara yang saya tulis gitu. Itu pasti dibayangin secara imajinatif lewat peta, tapi juga ada wujud material seperti pegunungan dan laut gitu. Nah, salah satu pendekatan lain, misal kita ngomongin yang namanya ruang kelas. Ruang kelas itu kalau misalnya kosong di dalamnya nggak ada benda-benda, di dalamnya nggak ada konfigurasi benda-benda yang punya hubungan atau relasi satu sama lain, kita nggak akan bisa bilang itu benda apa. Misalnya kita masuk ke suatu ruangan kosong, nggak ada furnitur di dalamnya, kita akan berasumsi ini cuma ruang kosong aja. Tapi begitu kita masuk satu ruangan, di situ ada papan tulis, terus di situ ada meja yang lebih besar dari meja-meja yang lebih banyak lainnya, terus ada meja-meja yang lebih banyak tersusun rapi seperti rata-rata kalau di sekolah di Indonesia atau di universitas kan dia ruangnya tuh kursi-kursi bangku itu kan ditatanya eh, apa menghadap ke depan semua ya gitu, nggak melingkar misalnya gitu. Nah, begitu kita terus ada proyektor, begitu kita masuk dan melihat relasi antar benda lain dengan benda lainnya, kita akan langsung bisa berasumsi bahwa ruang ini adalah ruang kelas. Jadi pendekatan relasional yang dalam konteks assemblage itu adalah itu, bahwa begitu kita masuk satu ruangan, ruangnya itu bisa apa aja. Ini contohnya ruang kelas itu, kita akan bisa melihat bahkan relasi kekuasaannya dari komposisi kelas itu misalnya. Makanya saya kalau ngajar di UIN gitu, itu bangku itu saya rubah dulu gitu. Yang biasanya dosen di depan ngebelakangin apa namanya papan tulis gitu, lalu mahasiswa ngelihat saya ke depan semuanya. Yang saya lakukan adalah semua semua meja saya bikin melingkar gitu. Sebenarnya itu tujuannya adalah kenapa? Karena komposisi relasi antar benda itu mencerminkan relasi kuasa gitu. Saya adalah dosen dan Anda harus mendengarkan saya gitu. Begitu saya rubah ruangnya dan saya duduk dalam lingkaran kursi-kursi yang saya buat itu yang terjadi sedikit banyak ya usaha saya untuk mentransformasi ruang untuk bisa jadi ada pembicaraan yang lebih 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 dialogis di situ. Eh, ini kuotasi-kuotasi untuk ngembangin konsep-konsepnya. Ini studi kasus kedua ini tentang yang saya bilang sebagai relasi geologis, tapi saya coba masuk ke sesuatu yang sifatnya field work gitu. Saya sejak 2011, sejak 2011 saya riset di Porong Sidoarjo terkait sama lumpur lapindo. Di sini saya kasih subjudul untuk bagian ketiga itu Porong sebagai ruang assemblage. Nah, saya pengen mulai dari cerita paling mendasar waktu saya turun lapangan ke sana. Awalnya saya pengen riset apa sih dampak dari lumpur lapindo terkait dengan perubahan agraria yang terjadi akibat bencana lumpur tersebut gitu. Lalu saya wawancara orang, kalau nggak salah salah satu sekretaris desa di nama desanya Gelaga Harum. Lalu saya ngobrol-ngobrol biasa aja, saya ngobrol-ngobrol tentang eh, eh, bagaimana sih terjadinya lumpur gitu. Nah, tapi waktu saya melakukan wawancara, saya tuh pakai satu metode yang dipakai justru di Departemen Sejarah yang namanya oral histories atau sejarawan sering pakai terkait sama oral histories. Kenapa oral histories? Karena saya sebenarnya ingin merekonstruksi peristiwa lumpur lapindo dalam konteks apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah, menariknya waktu kita pakai oral histories atau kita melakukan wawancara terbuka dengan di kepikiran kita dalam konteks oral histories itu kita sebenarnya melacak kesadaran. Jadi dalam otak itu ada kayak semacam listrik yang menghubungkan dia kepada memori dia terhadap masa lalu gitu. Nah, saya coba terus tuh saya coba gali terus gitu berbagai macam peristiwa gitu sehingga saya ketemu karena yang saya wawancara misalnya umurnya udah 60 tahun, berarti dia punya memori 60 tahun ke belakang. Taruhlah dikurang 10 tahun gitu ya. Jadi mungkin karena dia 10 tahun masih kecil gitu. Nah, saya ketemu sama pemikiran
sama orang yang saya wawancara, dia saya push terus ke masa lalu gitu. Sampai dia bicara tentang periode 1982 gitu. Jadi kalau dilihat di petanya atau kita lihat masuk ke desa di Gelaga Harum di Porong itu sama sekali nggak ada tram atau jalur kereta. Tapi begitu saya rekonstruksi melalui sejarah lisan, muncul tuh tadi Profesor saya lupa Punten dari UGM cerita kan informan tuh bicaranya ngacak ya. Nah, tapi kita menemukan semacam clue-clue dari apa yang kita tanya dari dia. Tiba-tiba dia bilang, iya dulu nih di depan tempat saya tinggal ini, sekretaris desa bilang itu tadinya dulu ada tram loh. Wah, saya kayak bilang, oh ya ada tramnya Pak. Oh ya dulu ada tram. Nah, dengan dia mengatakan dulu ada tram, sebenarnya itu kita sebagai ilmuwan udah menangkap, oh ini ada perubahan sosial. Dari kata dulu, berarti dulu pernah dan sekarang tidak ada itu menunjukkan ada perubahan sosial. Lalu saya gali sejak kapan? Kapan lahirnya Anda? Terus dia cerita, terus ketemu nih misalnya di sini. Ini sorry nih, ini catatan fieldwork yang berantakan banget. Saya mengerjakan ini Mas 2000, Karib, ya, ya sorry. waktunya Oh, sudah habis, oke Mas. oke. Mungkin kita langsung habis ini masih ada sesi Oke yang oke. breakout room, jadi disimpulkan dulu di Oke. sesi ini, Mas. Oke. Oh ya ini saya rekonstruksi ke peta yang dari Google Map-nya. Lalu ternyata saya coba simpulkan ya. Kenapa assemblage itu menarik atau saya coba ngembangin pendekatan relasional terkait ruang? Karena ruang yang tadinya sifatnya hanya desa tadi ini, desa di depan rumah, itu saya cek. Saya nggak percaya dengan cerita mereka karena oral history dan memori itu ada kemungkinan dia bisa salah, dia lupa. Yang saya cek adalah eh, saya cek ke arsip dinas di Surabaya, ternyata memang dulu pernah ada perkebunan gula di situ. Jadi kayak semacam pengecekan apa triangulasi data ternyata ada gitu. Lalu saya coba rekonstruksi, oh ternyata di wilayah itu memang secara global terkait sama eh, apa namanya produksi gula secara global gitu dari sejak zaman kolonial bahkan. Nah ini saya cari lagi petanya, ternyata ini ada peta produksi gula di zaman kolonial. Artinya yang saya ingin sampaikan bahwa cerita yang mulainya dari sketsa ini itu tuh bisa ditarik menjadi besar. Sehingga ini yang mau saya tutup adalah eh, yang saya bilang bahwa rather than focusing on the local or global or particular or universal, ini kan debat ya, kita mau global atau apa lokal gitu. Assemblage thinking atau cara berpikir assemblage relasional itu tertarik sama relasi-relasi yang terkoneksi dan apa berubah dari waktu ke waktu dan bisa berubah dan bisa hilang gitu, dan itu bisa ditarik ke dalam skala yang dari unit ruang terkecil yaitu desa itu menjadi yang sifatnya global. Mungkin saya berhenti di situ dulu. Thank you. Iya, mohon maaf, lagi seru-serunya. Tapi setelah ini langsung dilanjutkan. Ini assemblage-nya tuh, Mas Karib, sedikit mungkin, Mas. Ya, itu dari Deleuze dan Guattari juga nggak? Atau digabung dengan ITM Include berarti? Ya Atau justru mau saya beda? Mau beda? justru saya pengen bisa dibilang pengen mengkritik karena ada assemblage turn gitu dari Latour dan yang lainnya Hmm, yang ngomongin tentang non human dan yang lainnya. Saya pikir saya justru mau membicarakan assemblage yang dasar konseptualnya justru datangnya dari Marx gitu. Nah oke, ini yang seolah-olah eh, bahwa konsepsi tentang assemblage itu muncul misalnya dari Deleuze atau yang dibilang dari poststrukturalis atau misalnya dari Latour gitu. Nah, saya oke, ngembangin konsepsi sendiri yang dasarnya misalnya dari Marx dan beberapa orang dari geografi kira-kira kayak gitu. oke. Ah, terima kasih banyak, Bapak Dr. Fatun Karib.